Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang nonton video kami. Kami di sini dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang indera pengecapan. Sebelumnya tak kenal maka kenalan. Nama saya Anissa Sabirina, absen 10 dari kelas 11-9. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidni Haira Maulida, absen 38 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Lina Fatima, absen 24 sebagai penyaji informasi. Perkenalkan, nama saya Aditya Rezeki Fahri, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nugroho Putra, absen 28. Halo, perkenalkan nama saya Maiza Putri Pratama, absen 27 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Danis Res. Bagian-bagian dari indera pengecap. Yang pertama adalah pangkal. Bagian pangkal terletak di belakang mulut, dekat dengan tenggorokan. Fungsinya adalah membantu menelan makanan dan mengarahkannya ke kerongkongan. Yang kedua adalah tubuh. Bagian utama lidah ini paling terlihat dan punya berbagai fungsi penting, mulai dari menghasilkan bunyi dan bicara, hingga mengatur gerakan makanan selama proses menelan. Gerakan yang presisi memungkinkan kamu untuk mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda saat berbicara. Yang ketiga adalah ujung. Kemudian ada bagian ujung yang paling sensitif karena memiliki banyak papila rasa. Fungsi utamanya adalah mengecap rasa makanan. Bagian ini mampu mendeteksi rasa manis, asam, asin, dan pahit, sehingga memberikan pengalaman sensorik saat kamu menikmati makanan. Apabila kamu melihat adanya perubahan warna pada bagian ujung lidah, sebaiknya kenali arti warna lidah yang bisa menandakan suatu kondisi kesehatan. Yang keempat, ada sisi lidah. Bagian sisi tentunya terletak di kedua sisi tubuh lidah. Sisi ini membantu menahan dan memindahkan makanan di dalam mulut ketika kamu mengunyah. Tak hanya itu, bagian sisi juga membantu membersihkan sisa makanan yang mungkin menempel pada permukaan gigi. Yang kelima, ada permukaan atas. Permukaan atas juga memiliki banyak papila atau tonjolan kecil. Papila berfungsi untuk mengecap rasa. Permukaan atas juga berperan dalam membantu mengarahkan makanan selama proses menelan dan berkontribusi dalam pembentukan bunyi saat bicara. Yang keenam, permukaan bawah. Sedangkan permukaan bawah tentu saja terletak di bagian lidah yang dekat dengan langit-langit mulut. Bagian ini membantu dalam mengarahkan makanan ke belakang tenggorokan selama menelan dan memindahkan air liur. Lidah memiliki fungsi utama sebagai indera pengecap untuk merasakan asin, asam, manis, dan pahit. Lidah juga berfungsi sebagai alat bantu komunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Jadi, indera pengecap itu juga punya fungsi loh. Yang pertama, bisa sebagai alat pengecap. Yang kedua, membantu mengunyah makanan. Yang ketiga, membantu berkomunikasi. Yang keempat, membantu menyentuh. Yang kelima, membantu menelan. Yang keenam, membantu menghisap. Yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman. Oke, yang pertama adalah ketika makanan asin dicerna, natrium dari makanan asin tersebut masuk ke dalam sel pengecap melalui saluran natrium yang epitel yang terbuka. Nah, hal tersebut terjadilah depolarisasi yang menghasilkan terbukanya saluran natrium dan kalsium beserta gerbang tegangannya, menyebabkan pelepasan serotonin ke akson rasa eferen dan terbitlah transduksi rasa garam. Oke, yang kedua adalah makanan asam. Ketika makanan asam dicerna dalam mulut, proton dari asam tersebut masuk dalam sel pengecap dan melalui saluran ion yang terbuka. Nah, proton kemudian memblokir saluran kalium dan terjadilah depolarisasi yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi dan terbukanya saluran natrium dan kalsium beserta gerbang tegangannya. Nah, hal
Selanjutnya, menyebabkan pelepasan serotonin ke akson pengecap eferens, yaitu transduksi rasa asam. Oke, yang ketiga adalah senyawa pahit. Ketika senyawa pahit, manis, dan umami, semuanya mengaktifkan sel reseptor G protein. Ya, reseptor tersebut yaitu reseptor yang mentraduksi rasa asin, manis, dan umami. Reseptor pahit berasal dari keluarga protein yaitu T2R. Makanan pahit mengaktifkan reseptor G protein yang memulai sistem pesan kedua fosfolipase CYP3. Ya, hal tersebut melepaskan kalsium dari simpanan intraseluler dan kalsium membuka saluran ion yang memungkinkan masuknya natrium. Depolarisasi yang terjadi dihasilkan menyebabkan pelepasan ATP ke akson pengecap aferen. Hal tersebut terbitlah transduksi rasa pahit. Oke, yang ketiga adalah makanan manis. Ketika makanan manis dicerna, hal tersebut mengaktifkan dimer reseptor G protein sama seperti makanan pahit yang memulai sistem pesan kedua fosfolipase CYP3. Hal tersebut melepaskan kalsium dari simpanan intraseluler dan kalsium tersebut membukakan saluran ion yang memungkinkan masuknya natrium. Nah, hal tersebut terjadi depolarisasi dan pelepasan ATP ke akson pengecap aferen dan terbitlah transduksi rasa manis. Oke, yang terakhir yaitu rasa umami. Ketika rasa umami dicerna, rasa umami mengaktifkan dimer reseptor G protein yang melalui sistem pesan kedua fosfolipase CYP3. Hal tersebut melepaskan kalsium dari simpanan intraseluler dan kalsium membuka saluran ion yang memungkinkan masuknya natrium, sama seperti rasa manis. Depolarisasi yang dihasilkan menyebabkan pelepasan ATP ke akson pengecap aferen dan terbitlah transduksi rasa umami. Kelainan pada indera lidah, yaitu yang pertama adalah hipogeusia. Hipogeusia adalah jenis gangguan rasa. Penderita hipogeusia memiliki indera perasa yang melemah ataupun berkurang. Penyebabnya meliputi obat-obatan tertentu, masalah gigi, atau kondisi kesehatan yang mendasarinya. Ini juga merupakan gejala awal umum COVID-19. Yang kedua adalah dysgeusia. Dysgeusia adalah gangguan pengecapan. Orang dengan kondisi ini merasa semua makanan terasa metalik, manis, asam, atau pahit. Yang ketiga adalah aliageusia. Ketika makanan atau minuman yang biasanya terasa lezat mulai terasa tidak enak. Pantogeusia, kondisi yang membuat seseorang berhalusinasi tentang rasa tertentu atau mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Oke, yang keempat adalah penyakit leukoplakia. Nah, leukoplakia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu leukoplakia yang biasa dan leukoplakia yang berambut. Nah, leukoplakia yang biasa ini biasanya berkaitan dengan kanker mulut. Tetapi leukoplakia yang berambut ini terkait dengan infeksi virus HIV atau AIDS. Nah, pengertian dari leukoplakia sendiri ialah suatu kondisi yang melibatkan bercak putih dan bintik-bintik putih yang ada di dalam mulut. Nah, sebagian besar penyakit leukoplakia ini tidak bersifat kanker alias jinak. Meskipun begitu, beberapa menunjukkan tanda-tanda awal kanker. Nah, biasanya orang yang pengidap leukoplia adalah orang yang perokok berat. Pantogeusia adalah rasa asin, manis, asam, pahit, ataupun rasa logam yang muncul secara intermiten atau tidak terus-menerus di dalam rongga mulut, tidak bergantung pada rangsangan eksternal. Kanker mulut adalah kanker yang terjadi pada jaringan dinding mulut, bibir, lidah, gusi, atau langit-langit. Kanker mulut juga dapat menyerang jaringan di tenggorokan atau faring dan kelenjar ludah. Perkenalkan, nama saya Danis. Kelainan pada lidah yang ketujuh adalah atrofi glossitis. Atrofi glossitis merupakan penyakit pada lidah yang menyebabkan peradangan atau inflamasi, kemudian memberikan penampilan warna lidah yang memerah dengan dorsum halus disertai rasa nyeri dan terbakar. Yang terakhir adalah glossitis. Glossitis merupakan peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Penyakit lidah ini terkadang dapat membuat penderitanya susah makan dan berbicara. Glossitis dapat dicegah dan ditangani dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut secara teratur, dan juga konsumsi makanan bergizi. Pada kasus tertentu, glossitis perlu diobati dengan antibiotik dan kortikosteroid sesuai resep dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga menjadi pelajaran buat kita untuk tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan indera pengecap kita ya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye-bye. Thank you.